Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Yang disebut dengan urusan dunia adalah, jika ada orang yang bahagia, maka ada orang yang sedih. Berita tentang Chu Feng menghancurkan sekte Ling Yun, itu menyebabkan semua sekte lain menjadi sangat gembira. Tetapi sebagai penguasa nyata Provinsi Azure, Istana Pangeran Qilin yang juga ikut-ikutan menyinggung Chu Feng, itu tenggelam dalam teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan rumah, apa yang harus kita lakukan? Yan Yang Tian telah melarikan diri, dan dia tidak melihat kami, ucap seseorang. Di aula terluas di dalam rumah Pangeran Qilin, Lin Molly duduk di kursi kepala, dan semua ahli yang memiliki ketenaran dalam hal kekuatan di dalam istana pangeran, mereka semua ada di sana. Namun pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki kesombongan yang tinggi seperti sebelumnya. Setiap orang mengungkapkan wajah ketakutan, dan mereka sangat gelisah. Mereka semua takut dengan masalah yang dialami sekte Ling Yun, dan mereka takut dengan tindakan Chu Feng. Mereka sangat takut bahwa setelah sekte Ling Yun, maka rumah Pangeran Qilin mereka akan menjadi yang berikutnya. Karena mereka merasa, mereka termasuk dalam gelombang orang berikutnya yang akan dibantai. Apa yang harus ditakuti? Kalian jangan lupa, kami adalah Istana Pangeran Qilin, dan kami memiliki dinasti Jiang di belakang kami. Tidak peduli seberapa besar kegelisahan yang dimiliki Chu Feng, dia tidak akan berani melakukan apapun terhadap mansion Pangeran Qilin aku. Kecuali dia tidak ingin melanjutkan hidupnya di benua 9 provinsi, ucap Lin Molly. Lin Molly tiba-tiba berdiri, dan telapak tangannya yang kuat tiba-tiba jatuh. Dia menghancurkan kursi di bawah tubuhnya ketika dia dengan marah meraung, dan menyebabkan seluruh aula bergetar. Masih harus dikatakan bahwa setelah mendengar aumannya, semua orang di aula menjadi tenang, dan ekspresi panik mereka juga sedikit tenang. Setelah itu, Lin Molly berbicara lebih banyak kepada orang banyak. Sepertinya mereka sudah melaporkan masalah Chu Feng ke dinasti Jiang, bahwa mereka akan mempersiapkan diri untuk membantu Istana Pangeran Qilin menangkap Chu Feng. Chu Feng tidak bisa lagi melindungi dirinya sendiri, dan juga tidak mungkin baginya untuk bangkit dari pegunungan timur. Karena cepat atau lambat, dia pasti akan terbunuh, ucap Lin Molly. Kata-kata itu berhasil menghibur hati para ahli Pangeran Qilin yang terguncang, tetapi para ahli masih melihat wajah penuh teror Lin Molly, dan juga kegelisahan yang ekstrim begitu dia berbalik. Saat prestasi Chu Feng menyebar dengan ribut dan saat dunia luar terbalik, di bawah pegunungan Azure Dragon, ada bagian tanah yang tidak ternoda ini. Di sana ada Li Zhangqing, Azure Dragon Elite, Chu Yue beserta keluarga Chu, Su Rou dan Su Mei, dan dua orang lainnya, itu hidup cukup baik di makam 1000 tulang. Setelah Chu Feng memberitahu semua orang tentang masalah dia membawa Qi Feng yang pergi, dan menghancurkan sekte Ling Yun dengan bantuan seorang ahli misterius, semua orang di tempat itu terlihat sangat senang. Chu Feng, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar telah membawa kembali begitu banyak harta. Tetapi benda-benda ini terlalu berharga, dan aku akan merasa sangat buruk jika aku mengambilnya. Ucap Li Zhangqing sambil melihat harta langka di depan matanya, dan dia tersenyum sumringah di seluruh wajahnya. Wajahnya yang bersemangat, hingga keriput lamanya berkerut, dan dia tampak seperti roti kukus yang diisi daging. Itu karena ada banyak hal baik yang diletakkan di depan wajahnya. Bahan obat-obatan asal dalam jumlah besar, senjata khusus, dan juga peralatan pelindung. Semua dari mereka diambil dari Resource Treasury Ling Yun Sek, dan saat ini dia memberikan semuanya kepada Li Zhangqing secara gratis. Kepala sekte, karena aku menyebabkan sekte Azure Dragon menjadi rata, dan 1000 tahun fondasi dihancurkan begitu saja, aku benar-benar merasa malu tanpa henti di hatiku. Jadi, jika kamu mengambil ini, aku akan merasa sedikit lebih baik. Kata Chu Feng dengan wajah minta maaf. Dasar idiot. Apa yang mereka hancurkan hanyalah kerangka kosong. Fondasi sekte Azure Dragon aku telah dipindahkan ke tempat ini.
Ini adalah akar untuk membangun kembali Sekte Azure Dragonku, balas Li Zhangqing sambil mengarahkan pandangannya ke tempat terdekat. Ada rak sederhana di sana, tetapi segala macam keterampilan bela diri dan teknik misterius, mereka ditempatkan dengan rapi di rak itu. Di sana ada juga daftar sumber daya Sekte Azure Dragon. Hal-hal ini benar-benar yang dibutuhkan Sekte, untuk membangun dirinya sendiri. Tapi kan, Chu Feng masih merasa agak buruk. Tidak ada tapi-tapian. Ini hanyalah materi duniawi, dan itu hanya dasar untuk kebangkitan Sekte Azure Dragon aku. Yang ada di sana adalah kebutuhan sebenarnya, untuk kebangkitan Sekte Azure Dragonku, ucap Li Zhangqing. Setelah itu, Li Zhangqing kemudian melihat ke arah kolam esensi. Sejak memasuki tempat ini, semua murid generasi muda dari Sekte Azure Dragon beserta para tetua, mereka mulai berkultivasi saat mereka berada di kolam esensi, dan mendapatkan manfaat yang besar. Setelah itu, Li Zhangqing menepuk bahu Chu Feng dan berkata, "Dan kamu adalah harapan yang akan memimpin mereka, dan memperkuat Sekte Azure Dragon aku." Ucap Li Zhangqing. Kepala Sekte jangan khawatir. Mulai hari ini, aku akan membangun Sekte Azure Dragon yang lebih megah di pegunungan Azure Dragon. Pada saat itu, Sekte Azure Dragon aku tidak hanya akan menjadi penguasa Provinsi Azure, tapi juga akan memiliki bagiannya di benua 9 provinsi, balas Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata Li Zhangqing, kegelisahan Chu Feng di hatinya telah dibatalkan, dan dia sungguh-sungguh bersumpah untuk menjamin. Alasan mengapa Chu Feng tidak langsung pergi, tetapi memilih untuk kembali ke tempat ini lagi setelah menghancurkan Sekte Lingyun adalah, pertama, itu untuk membuat semua orang yang khawatir dengannya tahu bahwa dia baik-baik saja. Bahkan Sekte Lingyun menerima pukulan berat yang langka, dan membayar harga yang seharusnya dibayar. Kedua, setelah mengalami pengejaran oleh Yan Yangtian dan Lin Moli, Chu Feng sangat menyadari bahwa betapa lemahnya dia di depan ranah surga. Jadi, Chu Feng ingin belajar teknik naga bepergian melalui 9 surga, yang diwariskan oleh pendiri Azure Dragon kepadanya. Keterampilan bela diri itu sangat mendalam, dan jika Chu Feng benar-benar memahami itu, bahkan jika dia tidak bisa mencapai kecepatan yang kuat dari sayap iblis milik si ratu pada hari itu, maka ketika dia dihadapkan kembali oleh para ahli di ranah surga, dia setidaknya bisa memiliki beberapa kesempatan untuk melarikan diri. Setelah semua, kemana Chu Feng tuju adalah tanah yang sama sekali tidak dikenal. Chu Feng tidak bisa berharap bahwa orang yang baik hati akan membantunya jika dia bertemu bahaya. Jadi maka dari itu, Chu Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia harus menjamin bahwa dia memiliki metode penyelamatan jiwa tertentu sebelum berangkat. Menggunakan sepanjang harinya, Chu Feng memperbaiki semua bahan obat-obatan mendalam yang ia dapatkan dari Sekte Lingyun. Itu menyebabkan perubahan terjadi dari dantian Chu Feng, yang selama ini terdiam untuk waktu yang lama. Tetapi pada akhirnya, Chu Feng masih tidak dapat menembus ke ranah mendalam. Tapi Chu Feng tidak berkecil hati. Itu tidak jauh dari apa yang dia prediksi, dan meskipun dia tidak dapat menerobos, Chu Feng masih bisa merasakan bahwa terobosan itu tidaklah jauh. Jika dia mendapatkan beberapa bahan obat mendalam berkualitas tinggi lagi, dia pasti dapat membuat terobosan. Pada saat itu, Chu Feng berada di tempat yang lebih dalam daripada kolam esensi. Tempat itu jauh lebih tenang, dan itu adalah tempat terbaik baginya untuk berkultivasi. Dia segera menutup matanya, dan dari sana, dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kekuatan asal dalam tubuhnya. Bas-bas. Lapisan asap berwarna biru terlihat oleh mata telanjang, dan saat ini asap itu berlama-lama di sekitar Chu Feng. Mereka melonjak keluar dari tubuh Chu Feng, lalu menjalin dan menyatu bersama. Semakin banyak asap itu berkumpul, dan secara bertahap, asap itu membentuk kabut yang berwarna biru. Kabut itu melonjak di bawah kaki Chu Feng, dan perlahan-lahan mengangkatnya dari tanah. Dia secara bertahap melayang di udara, dan dia terus melayang lebih tinggi. Tapi hal yang paling misteriusnya adalah, ketika kabut berwarna biru itu membawa Chu Feng melayang,
kabut itu benar-benar berubah, dan menjadi bentuk seperti ular naga. Seseorang bahkan bisa merasakan aura kehidupan darinya. Wush! Tapi tiba-tiba saja, kabut itu menghilang seperti asap, dan Chu Feng juga jatuh dari udara. Sialan, naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga ini agak sulit. Gerutu Chu Feng. Wajah Chu Feng sangat jelek, karena dia kesulitan mengontrol naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga ini, ternyata itu melampaui imajinasinya. Bahkan jika itu adalah dia tidak bisa dengan cepat menangkapnya. Untuk saat ini saja, dia bahkan tidak mencapai tahap pertama yang paling sederhana. Prok prok prok. Tapi hanya pada saat itu, suara tepuk tangan yang keras dan jelas terdengar di belakang Chu Feng. "Leluhur," ucap Chu Feng. Memutar kepalanya untuk melihat, Chu Feng menemukan bahwa itu adalah pendiri naga Azure. Ketika dia bertepuk tangan, dia berjalan ke arahnya, dan bahkan ada senyum kekaguman di wajahnya. Tembakan cahaya ke segala arah dari tubuh pendiri Azure Dragon, dan dia benar-benar berbeda dari kesadaran yang normal. Seolah-olah dia masih benar-benar hidup dengan kekuatan yang sangat mengerikan, yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Mengagumkan, naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga, itu pada awalnya adalah keterampilan bela diri dengan kekuatan surga berdasarkan akarnya. Jadi biasanya, hanya orang-orang di ranah surgalah yang bisa mempelajarinya. Meskipun aku berhipotesis jika kekuatan spiritual seseorang sangat kuat, mereka dapat secara khusus berkonsentrasi untuk mengendalikan, dan bahkan menggunakan kekuatan mendalam mereka. Tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan mencapai tahap itu, sementara kamu hanya berada di ranah asal. Wajah pendiri Sekte Azure Dragon dipenuhi dengan pujian saat dia berkata, "Leluhur, apakah aku saat ini benar-benar tidak memiliki cara untuk mengolah naga bepergian melalui 9 surga ini? Aku dapat merasakan bahwa ini adalah keterampilan bela diri tubuh yang sangat kuat, dan aku benar-benar ingin memahami itu," tanya Chu Feng. "Oh, tentu saja itu adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Ini adalah keterampilan bela diri yang aku hasilkan dari skill rahasia, dan bentuk aslinya adalah keterampilan rahasia," jawab pendiri sekte. Pendiri Azure Dragon dengan ringan tersenyum, dan setelah itu tubuhnya dengan cepat melayang. Di bawah kakinya yang ilusi, kepulan asap berwarna biru tak terbatas benar-benar telah terkondensasi. Asap itu melonjak semakin banyak, dan pada akhirnya, itu terkondensasi menjadi penampilan seekor naga besar. Naga besar itu panjangnya selusin meter. Meskipun itu dibentuk oleh kondensasi asap, sehingga matanya kosong tanpa cahaya. Tapi tubuhnya memancarkan semacam vitalitas yang kuat, dan seolah-olah ia memiliki jiwa. Satu cakarnya bisa memotong puncak gunung, dan raungannya bisa mengguncang 10.000 makhluk. Tapi itu tidak terlalu banyak. Dia kemudian melihat pendiri Azure Naga berdiri di atas kepala naga besar tersebut, itu dengan kedua tangannya di belakang. Jubahnya berkibar-kibar, seolah-olah dia adalah penguasa naga besar itu. Dan secara tiba-tiba, dia menunjuk ke kejauhan sambil berteriak dengan keras. "Pergi!" Mengaum. Naga besar itu langsung melolong marah, dan setelah itu, cakar besarnya memotong udara. Kekuatan naga itu berayun hingga menyebabkan angin, kemudian menjadi deretan cahaya, dan itu benar-benar menghilang dengan berkedip saja. Oh surga, kecepatannya sungguh sangat cepat. Pada saat itu, bahkan Chu Feng dibuat tertegun. Karena pada saat itu, dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura pendiri Azure Dragon. Tetapi jauh di dalam makam kaisar, Chu Feng masih bisa mendengar auman naga besar itu. Ini berarti bahwa kecepatan pendiri Azure Dragon sudah sangat cepat, dan bahkan mata telanjang Chu Feng tidak bisa menangkapnya. Mengaum. Auman marah lainnya menyebabkan gelombang angin liar terangkat. Angin itu sangat kuat, dan bahkan Chu Feng merasa sulit untuk berdiri diam ketika dia tertiup angin. Dan bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lalu pada saat itu, naga besar muncul kembali di depan wajah Chu Feng. Sementara pendiri Azure Naga masih berdiri di atas kepala naga besar itu, ketika dia tersenyum dan menatap Chu Feng. Wush!
Pendiri Azure Dragon melambaikan lengan bajunya, dan naga besar itu berubah menjadi gumpalan asap, lalu diserap ke dalam tubuh pendiri Azure Dragon. Tapi dia dengan sedikit tak berdaya menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas dan berkata, tanpa tubuh asliku, tidak mungkin bagiku untuk menunjukkan kekuatan keterampilan bela diri ini. Ini hanya 1/10 saja dari bagaimana keadaannya ketika aku masih hidup. Ucap pendiri sekte. Apa, kekuatan sekuat itu sebenarnya hanya 1/10 dari saat ia masih hidup. Lalu bagaimana ketika leluhur itu masih hidup, seberapa kuatkah dia? Pikir Chu Feng. Chu Feng melebarkan mulutnya karena kaget, dan setelah itu, dia dengan kuat menelan ludahnya. Dia benar-benar terpana oleh metode kuat pendiri Azure Dragon itu. Dia benar-benar seorang ahli, dan dia memang layak menjadi orang nomor 1 di benua 9 provinsi saat itu. Chu Feng, aku baru saja menunjukkan naga Traveling Through Nine Heavens kepada kamu. Bagaimana perasaanmu setelah melihatnya? Pendiri Azure Dragon itu tersenyum dan bertanya. Ini sangat mengesankan. Ini adalah keterampilan bela diri yang paling mendalam yang pernah aku lihat. Balas Chu Feng yang memiliki kekaguman di wajahnya. Dia mengagumi kekuatan Azure Dragon Founder, dan dia juga mengagumi bagaimana dia menggunakan Dragon Traveling Through Nine Heavens secara alami. Oh, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tapi ini hanya salinan dari skill rahasia. Jika aku masih hidup, aku akan menunjukkan keterampilan rahasia itu untuk kamu lihat, dan kemudian kamu akan tahu seperti apa kesan yang sebenarnya. Tapi dengan sangat menyesal, keterampilan rahasia itu ada di mayatku, dan itu telah disegel. Hanya setelah kamu membangkitkan aku bisa memberikannya kepada kamu. Sebelum itu, yang terbaik bagimu adalah berlatih dengan baik dengan salinan ini. Kata pendiri Azure Dragon. Tapi kamu mengatakan bahwa, naga yang melakukan perjalanan melalui 9 surga ini, itu membutuhkan setidaknya kekuatan di ranah surga untuk menggunakannya. Lalu apa yang bisa aku lakukan saat ini? Tanya Chu Feng sambil meminta solusi. Tentu saja ada jalannya. Seperti yang baru saja aku katakan, kekuatan spiritual kamu sangat kuat, dan kualitas kekuatan asal dalam tubuh kamu juga sangat tinggi. Keduanya bergabung menjadi satu, dan itu bisa menyebabkan kekuatan asalmu menjadi lebih kuat. Mungkin bahkan jauh lebih kuat dari kekuatan mendalam, jika dibandingkan dengan praktisi ranah mendalam yang biasa. Itulah sebabnya, kekuatan pertarunganmu sangatlah luar biasa. Saat ini aku memiliki metode pelatihan, yang dapat membantu pelatihanmu tentang cara berkonsentrasi untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas kekuatan asalmu. Selama kamu dapat sepenuhnya memahami kekuatan asal kamu, itu tidak akan menjadi masalah bagi kamu, untuk memahami langkah awal Dragon Traveling Through Nine Heavens ini, kata pendiri Azure Dragon. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng mulai menjadi tidak sabar, karena dia benar-benar ingin memahami naga melakukan perjalanan mendalam melalui 9 surga. Ikuti aku, jawab pendiri Azure Dragon sambil dengan acuh tak acuh tersenyum, lalu berbalik dan berjalan lebih dalam ke makam kaisar. Melihat itu, Chu Feng juga mengikutinya. Sebenarnya dia sangat bersemangat pada saat itu. Karena di dalam makam kaisar, pendiri naga Azure membuat batas untuk rentang pergerakan mereka. Dia tidak mengizinkan mereka untuk keluar dari perbatasan. Chu Feng yang selalu memiliki pikiran tentang harta makam kaisar secara alami, dia sangat ingin tahu seperti apa hal-hal di luar batas itu. Saat ini, pendiri Azure Dragon sebenarnya secara pribadi memimpin Chu Feng untuk melewati batas itu, jadi sudah jelas Chu Feng menjadi sangat bersemangat, karena itu berarti ada sesuatu di luar batasnya. Chu Feng, alasan mengapa mereka menyebut ini makam 1000 tulang adalah, karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi aku yakin kamu kurang lebihnya mengerti, dan kamu seharusnya sudah menyadari bahwa ini adalah makam yang besar. Itu adalah kuburan seorang ahli absolut, dan di mana kita berada sekarang, ini adalah pintu masuk ke makam itu. Makam ini didasarkan pada peringkat sesuai dengan ukuran sistemnya, serta faktor bahaya di dalamnya.
Berdasarkan pengalaman pribadi aku, makam ini memiliki tingkat makam kaisar, kata pendiri Azure Dragon. Makam kaisar, seru Chu Feng. Meskipun dia sudah tahu bahwa itu adalah makam kaisar sebelumnya, setelah pendiri Azure Naga memberikan konfirmasi, Chu Feng masih merasa sedikit terkejut. Bahkan jika pendiri Naga Azure yang kuat bisa dipaksa ke kondisi saat ini, bisa dilihat betapa menakutkannya makam kaisar itu. Sejujurnya saja, memang ada banyak orang yang memasuki tempat ini pada tahun itu. Hampir semua pakar puncak di benua pada zaman itu telah dikumpulkan, tetapi sayangnya, mereka semua tidak ada yang kembali hidup-hidup. Jika aku tidak mendapatkan mutiara ajaib itu, pada kenyataannya, bahkan jika aku menjadi roh yang hancur, aku pasti sudah menghilang. Belum lagi bisa menjaga kekuatan aku saat ini. Tapi Chu Feng, sebenarnya kami menemukan 3 mutiara ajaib pada tahun itu. Tiba-tiba saja pendiri Azure Dragon tersenyum dan berbicara. 3 mutiara, lalu di mana 2 lainnya? Tanya Chu Feng sambil merasa kaget. Jika 1 mutiara sudah begitu ajaib, bagaimana dengan 2 mutiara yang lainnya? Tapi dia lebih penasaran mengapa ada 2, namun orang yang mampu seperti Azure Dragon Founder tidak mengambilnya. Mungkinkah dia tidak bisa mengambilnya? Atau adakah alasan lain? Pikir Chu Feng. Karena pada saat ini, Chu Feng benar-benar sangat ingin tahu. Adapun pendiri Azure Dragon, dia juga membangkitkan ketegangannya saat ini. Dia kemudian terkekeh, lalu berkata kepada Chu Feng. Tidak perlu terburu-buru. Kamu akan melihat 2 mutiara lainnya itu dengan segera, ucap pendiri sekte. Chu Feng tidak bertanya lagi setelah mendengar itu. Dia hanya mengikuti langkah-langkah pendiri Naga Azure, dan terus berjalan lebih dalam lagi. Pada akhirnya di depan Chu Feng, sebuah gua yang besar pun muncul. Gua itu sangatlah luas, sehingga orang tidak bisa melihat perbatasan, dan itu bahkan lebih luas daripada dunia gua di bawah pegunungan kura-kura hitam. Tetapi pada saat itu juga, hal yang paling menarik perhatian mata Chu Feng bukanlah dunia bawah tanah yang luas. Tapi itu adalah danau yang besar, dan juga sangat aneh yang berada di dunia bawah tanah ini. Alasan mengapa danau itu dikatakan aneh adalah, karena pada setengah danau itu adalah es. Es itu cukup tebal, seolah-olah membeku langsung ke bagian terdalam danau, dan mengeluarkan dingin yang menusuk tulang. Adapun bagian lain dari danau itu, di sana ada nyala api yang naik ke langit. Sebagian besar api itu berguling-giling, dan mengamuk sambil membuat suara meraung yang tajam di telinga. Api itu menciptakan kekontrasan yang tajam dengan es dari sisi lain. Sungguh luar biasa, es dan api ada pada saat yang sama, dan perpaduan es dan api terjadi tepat di depan matanya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.